Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yuzin. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang manfaat pepaya bagi kesehatan tubuh manusia. Kebetulan hari ini tadi siang saya sempat berkunjung ke kebun orang tua saya dan saya menemukan ini ya. Jadi tangan saya sekarang ada satu buah pepaya. Ini adalah pepaya California, namun mungkin karena terhalang oleh tumbuhan lain, jadi si pohon pepaya yang satu ini kurang tersinari oleh matahari. Akhirnya dia jadi seperti ini ya, jadi kecil ya. Kita bahas dulu sejarahnya. Jadi pepaya itu sebenarnya berasal dari Meksiko bagian selatan. Kemudian juga dari bagian utara Amerika Selatan. Lalu di sekitar abad 17 menyebar ke benua Afrika dan Asia, juga kemudian ke negara India ya. Nah, apa sih manfaat pepaya ini ya? Jadi sangat banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan manusia. Nah, kandungan di dalam pepaya sendiri itu ada eh, beberapa ya yang cukup bagus untuk kesehatan. Itu ada vitamin A, kemudian vitamin eh, C ya yang cukup tinggi. Kemudian ada juga kalium, ada kalsium. Lalu juga dia memiliki kandungan beta karoten ya. Nah, salah satu manfaat yang pertama adalah baik bagi pencernaan ya, bagus untuk pencernaan tubuh kita. Jadi pepaya ini tinggi serat dan mengandung air, yang air tersebut mengandung enzim papain ya. Enzim papain ini sangat bagus untuk membantu pencernaan di tubuh kita. Kemudian serat ini juga adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Jadi ketika tubuh kekurangan serat, kemudian kekurangan air, kemudian kekurangan vitamin ya, terutama vitamin C. Jadi fungsi lambung itu, fungsi usus itu akan terganggu karena dia karena si lambung itu dan si usus itu harus bekerja lebih keras daripada biasanya ya. Mungkin yang biasanya gerakan peristaltik di lambung itu adalah normal, tapi ketika kita kekurangan serat, kemudian kekurangan vitamin, kekurangan air, jadi mereka itu harus bekerja lebih keras daripada biasanya, daripada sebelumnya. Nah, kemudian pepaya ini adalah untuk mencegah diabetes ya. Jadi ternyata pepaya itu baik bagi penderita diabetes karena dia ramah terhadap yang namanya gula darah. Jadi pepaya ini tidak menaikkan gula darah, justru dengan konsumsi pepaya ini adalah bisa menurunkan kandungan gula di dalam darah kita, di dalam tubuh kita. Makanya bagi para penderita diabetes ini cukup disarankan ya menurut saya, dan menurut saya sih sangat disarankan ya karena bagus sekali. Juga untuk penderita jantung, penyakit jantung, ternyata pepaya ini sangat bagus sekali untuk penderita penyakit jantung ya. Bahkan dokter-dokter menyarankan untuk mengkonsumsi semangkuk pepaya di setiap harinya gitu. Baik bagi yang sehat maupun yang sakit. Juga kemudian untuk mengatasi penyakit masalah di lambung ya seperti GERD atau asam lambung, ini bagus sekali pepaya ya. Karena dia mengandung enzim papain tadi yang bisa menekan kenaikan asam lambung. Nah, kemudian juga untuk penyakit berbahaya seperti kanker ya atau kanker. Di sini bukan berarti kantong kering ya, mohon maaf, tapi maksudnya kanker penyakit ya, atau tumor gitu. Kenapa sih tumor bisa muncul di tubuh manusia atau di tubuh kita? Jadi pada dasarnya sebenarnya selain dari takdir langit, selain dari takdir, tumor itu muncul adalah dari kebiasaan buruk kita, bisa juga. Tapi kok ada juga ya orang-orang yang dia sehat, tidak pernah melakukan gaya hidup yang tidak sehat, mungkin selalu menerapkan gaya hidup, pola hidup sehat, tapi kemudian kenapa bisa terserang cancer? Nah, jadi ya kembali ke takdir tadi, tapi setidaknya kita harus selalu berusaha menjaga pola hidup sehat. Nah,
Jadi pepaya ini berdasarkan penelitian dari Harvard University ternyata mengandung kandungan beta karoten yang cukup tinggi. Nah, beta karoten ini adalah salah satu yang berfungsi untuk menekan pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh. Nah, sebenarnya pada umumnya kanker itu kenapa bisa muncul sel kanker tersebut di dalam tubuh adalah karena selain pola hidup yang tidak sehat tadi adalah karena luka. Jadi ada luka di lambung atau di usus atau di organ dalam tubuh kita. Kemudian luka tersebut tidak mengering atau menutup dengan baik. Nah, kemudian masuklah mungkin zat-zat yang seharusnya tidak masuk. Akhirnya timbullah suatu infeksi atau peradangan. Nah, dari situ ada munculnya virus atau bakteri yang semakin berkembang dan membuat peradangan ini terus meningkat. Akhirnya apa? Timbullah suatu seperti pembengkakan ya. Jadi pembengkakan ini pada dasarnya adalah daging atau sel yang hidup ya. Makanya si bakteri ini akan bergerumul di tumpukan-tumpukan daging tersebut dan akhirnya membesar. Nah, dari situ timbullah yang namanya cancer atau kanker. Nah, pepaya ini mengandung beta karoten tadi itu adalah untuk menekan dan juga untuk membunuh sel-sel cancer tersebut. Nah, karena pada dasarnya pohon pepaya ini dari mulai ujung daun sampai ujung akar itu mengandung kandungan yang sama seperti buahnya. Hanya saja mungkin beberapa orang tidak menyukai rasa pahit dari daun pepaya tersebut. Padahal di beberapa daerah di Indonesia, mungkin seperti di Jawa Barat ya utamanya. Jadi yang namanya daun pepaya itu di suku Sunda itu sangat diminati sebagai lalapan ya. Karena walaupun pahit, mereka itu mengerti dan mengetahui kandungan dari daun pepaya tersebut. Jadi selain dari pepaya yang bisa kita konsumsi dan manfaatnya tidak jauh berbeda itu adalah mungkin bisa daunnya juga ya. Jadi daunnya itu adalah mengandung kandungan yang hampir sama dengan si buah pepayanya tersebut. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu apalagi orang-orang mungkin suku Jawa, suku Sunda itu sudah tahu ya, sudah tidak asing bagi mereka tentang daun pepaya. Walaupun pahit, kebanyakan orang itu suka dengan lalapan daun pepaya tersebut. Termasuk saya sendiri, saya sangat menyukai lalapan, walaupun itu pahit, sayur-sayuran, karena di balik rasa pahit dari daun pepaya tersebut ternyata mengandung sejuta manfaat yang ternyata bisa menyehatkan bagi tubuh juga untuk mencegah dari terserangnya penyakit-penyakit kronis ya, seperti kanker tadi. Nah, kemudian pepaya ini baik buat wanita ya yang lagi haid. Nah, itu kadang-kadang suka nyeri haid. Nah, dengan pepaya ini bisa menekan atau mengurangi rasa nyeri haid tersebut ya. Kemudian juga untuk kesehatan mata sehubungan dengan vitamin A yang tadi dikandung si pepaya tersebut, si pepaya ini, jadi mata kita itu akan ternutrisi secara alami ya. Karena kalau kita mengkonsumsikan suplemen-suplemen yang seperti vitamin-vitamin itu ya, walaupun memang sebagus apapun vitamin, tapi ketika dia dibuat dari bahan kimia sintetik, maka kandungannya itu tidak akan sebagus dan sebaik sesuatu yang natural. Jadi mereka dibuat juga mungkin sama dari beberapa buah, beberapa pohon tanaman juga, tapi mengandung yang namanya senyawa sintetik. Nah, jadi makanya pasti ada efek balik ya, efek samping untuk tubuh. Mungkin ada kerusakan di ginjal, ada pengendapan di hati atau di liver. Sedangkan dari buah yang kita makan ini adalah langsung dari alam ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanaman-tanaman itu untuk dimakan oleh kita. Makanya lebih sehat kita mengkonsumsi langsung buah-buahan. Adapun suplemen-suplemen itu walaupun bagus ya, itu hanya untuk membantu. Jadi tidak sebagus buah yang aslinya gitu loh. Kemudian juga untuk sistem kekebalan tubuh ya. Jadi imunitas kita itu ternyata juga berasal dari apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, ke dalam mulut kita. Karena sebuah penyakit atau berbagai penyakit itu muncul dari apa yang kita makan.
Jadi apa yang kita makan itu adalah yang menentukan di kemudian hari. Nah, jadi kekebalan tubuh kita ini ternyata memang betul yang dikatakan oleh para pakar kesehatan ya. Jadi tergantung dari apa yang kita makan. Kalau kita memasukkan makanan yang tidak sehat ke dalam tubuh kita, ke dalam lambung kita, otomatis eh, tubuh kita juga akan kehilangan imunitas tersebut. Mungkin imunitasnya menurun ya, rendah sekali, drastis. Tapi ketika kita mengkonsumsikan sesuatu yang sehat, sesuatu yang natural seperti contoh pepaya ini, itu kebutuhan-kebutuhan di dalam tubuh kita itu akan sedikit banyaknya tercukupi oleh si sesuatu yang sehat tersebut. Contohnya buah ini. Nah, kemudian untuk kolesterol ya, untuk darah tinggi. Jadi untuk kolesterol ini kenapa sih bisa bisa apa bagus untuk penderita kolesterol atau darah tinggi? Selain vitamin-vitamin dan kandungan yang tadi saya sebutkan seperti kalium, kalsium, vitamin A, kemudian beta karoten, vitamin C, potasium. Nah, kenapa sih bisa untuk darah tinggi atau untuk penderita kolesterol? Jadi ternyata kalau kita lihat secara fisik ya, contoh di Indonesia itu ketika hari raya Idul Adha atau Rayagung ya bahasa Sundanya. Jadi orang-orang itu biasa membungkus daging hewan, terutama daging kambing itu dengan daun pepaya. Nah, ternyata itu bukan mitos ya. Ternyata memang benar ketika daging kambing dibungkus oleh si daun pepaya ini, ternyata daging kambing itu melunak. Nah, jadi ada beberapa kandungan tertentu yang bisa menghancurkan kadar kolesterol. Contoh tadi di daging kambing tersebut yang tadinya keras, ketika dibungkus oleh daun pepaya itu bisa menjadi lunak ya, seperti reaksi pada daging kambing yang diberi parutan nanas atau belimbing wuluh ya atau mangga yang masam. Nah, itu sama halnya seperti tersebut. Jadi, ketika darah kita tersumbat, ketika tubuh kita aliran darahnya tersumbat oleh yang namanya kolesterol atau lemak, lemak jenuh ya, lemak jahat. Nah, itu sumbatan-sumbatan tersebut itu akan didorong dan dihancurkan oleh zat-zat yang tadi saya sebutkan yang di kandung pepaya tersebut karena pada dasarnya kandungan daun pepaya dan buah pepaya itu hampir sama kandungannya tidak berbeda jauh. Jadi teman-teman kenapa saya bahas pepaya ini karena memang kadang-kadang buah yang satu ini tuh dianggap tidak penting, kadang dianggap dipandang sebelah mata oleh orang-orang di Indonesia terutama ya. Kecuali mungkin beberapa orang yang memang hobi juga memang sangat menyenangi pepaya-pepaya ini. Oke teman-teman, jadi sekian ya yang bisa saya bahas mengenai pepaya tersebut. Sedikit banyaknya informasi yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan subscribe video ini, subscribe channel ini, agar saya kedepannya semakin semangat ya untuk memposting video-video atau membuat video-video berikutnya. Oke teman-teman, thanks for watching, see you the next videos.